Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program 8-11 Talk Show. Pagi ini kita akan membahas bagaimana peranan industri perbankan dalam mendukung program Customer Care yang sedang dijalankan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah pemirsa, kita tahu bahwa OJK ini sudah menyatakan bahwa peranan dari industri keuangan perlu ditingkatkan dengan cara melakukan upaya-upaya yang terencana dan juga untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam akses ke produk dan layanan keuangan. Ini sangat perlu karena dalam survei Bank Indonesia tahun 2011 yang lalu dinyatakan bahwa hanya 20% dari total orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan resmi. Nah, angka ini berada jauh di bawah negara-negara Asia lainnya seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura yang mencapai berturut-turut 27%, 66%, 73%, dan 98% untuk Singapura. Nah, pemirsa, masa depan dari industri keuangan ini memang perlu ditingkatkan. Geografi Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang bertebaran, ini menyebabkan akses ke lembaga keuangan dan juga akses informasi serta fungsi intermediasi menjadi kurang optimal. Masalah ini juga menyebabkan infrastruktur layanan jasa keuangan menjadi tidak merata, kemudian akses informasi untuk wilayah tertentu ini juga menjadi sangat mahal dan biaya layanan jasa keuangan menjadi relatif lebih tinggi. Untuk itu pemirsa, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong upaya-upaya perluasan akses kepada konsumen, di mana perlu peran perbankan untuk mendukung program Customer Care yang kini sedang dijalankan oleh OJK. Untuk membahas topik tersebut, sudah ada 3 narasumber yang hadir di studio Metro TV. Yang pertama adalah Ibu Kusuma Ningtuti. Beliau adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Selamat pagi Ibu Titu, terima kasih sudah hadir di studio. Ya, dan pemirsa, di sebelah Ibu Titu ada Bapak Eko Budi Wiono, Direktur Utama PT Bank DKI. Selamat pagi, Pak Eko. Dan ada juga Pak Suitnyo Budiman, Managing Director dari PT Bank Sentral Asia atau BCA. Selamat pagi Pak Suitnyo. Terima kasih juga sudah hadir Pak. Pertama-tama kita mau tahu dulu ini Ibu Titu, program Customer Care dari OJK apa? Customer Care dari OJK itu betul-betul adalah untuk merespons ketika OJK itu dibentuk adanya kenyataan bahwa perlindungan konsumen itu tidak optimal. Jadi Customer Care atau Financial Customer Care terintegrasi, FCC singkatannya, itu mulai diluncurkan pada tahun yang lalu, 21 Januari 2013. Dan sekarang sudah berjalan hampir setahun. Pada hakikatnya berfungsi untuk 3 hal. Yang pertama adalah menerima pertanyaan, yang kedua adalah menerima saran atau informasi, dan kemudian menerima pengaduan. Jadi ini sudah berjalan setahun dan terbukti bahwa setelah kita operasionalisasikan secara bertahap intensivitasnya, itu 80% dari layanan yang masuk adalah untuk meminta pertanyaan, meminta informasi. Dibandingkan dengan pengaduan yang besarnya 15% dan penyampaian informasi yang 5%. Jadi sekarang itu sampai dengan minggu lalu sudah mencapai 10.100, jadi sudah tinggi sekali layanan masuknya, dan seperti tadi presentasinya adalah 80%. Berarti ada tanggapan positif dari masyarakat ya Bu mengenai program Customer Care ini, karena dari jumlah orang yang menelpon atau komplain atau mengajukan pertanyaan kepada OJK ini meningkat. Betul, jadi dari presentasi tadi itu sudah merupakan wujud bahwa akses informasi itu ternyata memang sulit diperoleh oleh konsumen ataupun masyarakat luas pengguna jasa keuangan. Dengan adanya presentasi yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa mereka sekarang mengetahui kemana harus bertanya apabila mereka mempunyai kesulitan untuk menanyakan kepada lembaga keuangan. Pak Eko, program ini kan sudah berjalan dari tahun lalu nih Pak. Manfaatnya apa yang dirasakan oleh perbankan? Saya kira kalau kita bicara program Customer Care, khususnya di perbankan, sebenarnya bagi bank komersial seperti kita ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan tentunya dari sudah bertahun-tahun yang lalu, karena memang ini sangat penting bagi dunia perbankan khususnya. Yang pertama, saya kira kita sebagai unsur yang penyedia jasa pelayanan perbankan, itu satu, di bank ini kan harus memupuk trust dari nasabah. Nah ini saya kira sangat penting memiliki kontak yang sering kepada nasabah-nasabah yang ada. Yang kedua, kita harus juga menjaga customer satisfaction.
Karena kalau nggak itu, nasabah tidak akan loyal kan gitu ya. Ini sangat penting bagi kita. Dan yang ketiga, kita harus melakukan edukasi kepada nasabah maupun calon nasabah. Nah itu semua dirangkum dalam satu kesatuan program customer care kita gitu Mbak. Pak Suiknyo sendiri kalau di BCA apakah ada manfaat yang dirasakan Pak dari program customer care yang sudah dijalankan oleh OJK ini dari tahun lalu? Saya kira manfaat ini sangat besar sekali. Jadi BCA sendiri sudah mulai mengembangkan customer care center. Ini mungkin sudah awal tahun 2000 dulu dan sekarang ini kita setiap hari itu rata-rata punya nasabah yang call atau baik melalui telepon, melalui internet, melalui Twitter dan sebagainya itu mungkin rata-rata sekitar 45.000 call per hari. Dan itu macam-macam, jadi sama seperti di OJK, 80% dari call itu umumnya adalah menanyakan informasi atau minta bantuan. Yang 20% atau lebih kecil ini umumnya ada pengaduan, ada usulan, ada. Jadi dan kami sangat menyambut baik ini program customer care yang di-launching oleh OJK karena ini akan sangat membantu. Iya. Ibu Tito, kalau prosedurnya sendiri seperti apa sih Bu kalau katakanlah seorang klien baik institusi maupun individual dari sebuah lembaga keuangan ada mengajukan pengaduan atau pertanyaan, kalau ingin mengadu kepada OJK, prosedur seperti apa yang nantinya akan harus dia tempuh? Mudah sekali, kita selalu iklankan ya bahwa bisa ditempuh dengan menghubungi telepon 50655 atau atau mengirimkan ke email ke konsumen.ojk.go.id atau menyurati ke FCC di lantai 2 Gedung Menara Radius Prawiro di Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta. Nah, ini begitu diterima setiap layanan yang masuk itu tentu akan diperiksa. Namanya kalau layanan sudah diterima langsung akan diberikan notifikasi bahwa sudah diterima. Itu dalam 2 hari maksimal ya. Atau kalau itu berupa pengaduan, dokumen harus lengkap. Nah itu selama 5 hari paling lambat. Prakteknya tidak seperti itu, lebih cepat. Itu kalau sudah lengkap dokumen-dokumennya kita sebut acknowledgement, ada acknowledgement. Nah setelah itu selesai itu akan diverifikasi. Pada hakikatnya ada 3 macam dari verifikasi itu. Pertama, apabila terdapat indikasi pelanggaran dari lembaga keuangan di mana konsumen itu memasukkan informasinya, itu akan diteruskan ke pengawas yang relevan, apa pengawas asuransi atau pengawas bank atau pengawas pasar modal untuk diselesaikan. Nah, sedangkan kalau yang kedua adalah dispute antara konsumen tersebut dengan lembaga keuangan. Itu yang akan kita proses. Jadi, sepanjang itu belum ditangani pengadilan dan sebagainya, tetapi tidak bisa ditangani oleh lembaga keuangan itu sendiri, itu akan kita fasilitasi dengan mediasi. Ada persyaratannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada juga alur masuk yang berupa lembaga-lembaga keuangan atau praktek-praktek yang tidak jelas izinnya, yang namanya investasi tidak jelas izin usahanya. Ini yang kita koordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi. Jadi seperti itu. Nah, ini Frida sekarang juga sudah ada perkembangan, kita menerapkan sistem yang namanya trackable dan traceable. Trackable dan traceable. Betul. Ya, baik. Jadi konsumen bisa nge-track, jadi dia bisa menanyakan sampai di mana aduannya atau permintaan informasinya. Track itu seperti rekam jejak begitu Bu ya, jejak, jadi kita bisa tahu. Ya, dengan tiket yang dia peroleh, dia pada satu saat dia ingin mengetahui karena dia belum mendapatkan jawabannya seketika, itu bisa mengetahui sampai di mana prosesnya, gitu ya. Kemudian kalau traceable itu bagi masing-masing lembaga keuangan, dia dengan sistem tertentu, dengan PIN dan password yang dibagikan oleh kami kepada PIC-nya, person in charge, itu akan bisa mengetahui ada berapa informasi atau aduan yang berkenaan dengan dirinya sehingga bisa mengantisipasi untuk menyelesaikan. Baik. Seperti itu. Pak Eko, bisa tidak dari pengalaman selama 1 tahun ini sejak di launch-nya nih program customer care oleh OJK, hal-hal seperti apa atau pengaduan seperti apa dari klien Bank DKI misalnya yang memerlukan campur tangan atau bantuan dari OJK customer care?
Ya, saya kira yang sering kali terjadi di perbankan misalnya orang menarik ATM yang nggak keluar uangnya tetapi sudah di debit. Nah itu kemudian dimediasi. Sering terjadi itu Pak ya. Terjadi begitu deh. Itu kemudian nggak puas dan sebetulnya ada ketentuan dari Bank Indonesia dulu. Memang kalau ada komplain seperti itu bisa dalam waktu 14 hari kita harus sudah respon tanggapi. Tapi kalau belum puas kemudian bisa kemudian mengadukan masalahnya kepada OJK dan kemudian kita cari solusi dengan OJK bersama berarti si pengadu. Ada unsur dispute atau persetujuan antara klien dan kalau lembaga memang keuangan nggak bisa tersebut, kita gitu, settle, Pak, ya? kemudian biasanya nasabah bisa, ini saya kira sangat bermanfaat sekali. Mereka ada tempat untuk bisa melakukan mediasi dan kemudian mencari solusi dari masalah-masalah itu. Sehingga akhirnya puas mereka. Kita nanti gali juga bagaimana peranan mediasi dari OJK di BCA juga Pak Suiknyo, tapi setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah di 811 Talk Show, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Ya, masih mengenai peranan industri perbankan dalam mendukung program customer care yang sedang dijalankan oleh OJK. Pak Suiknyo, dulu kan perbankan diawasi oleh BI, sekarang lembaganya sudah berganti menjadi OJK. Ada perbedaan-perbedaan tertentu yang dirasakan oleh BCA, katakanlah terutama dalam hal pelayanan terhadap konsumennya? Sebenarnya prinsipnya sama, karena ini juga sebagian besar dari OJK kan juga sebenarnya dari BI yang pindah ke sini. Tapi lebih dari itu sebenarnya kalau kita ada kadang-kadang pengaduan atau komplain lah dari nasabah yang mungkin kurang puas, misalnya dia pakai ATM tapi ternyata kartunya tertelan atau dia merasa ngambil tapi kok uangnya berkurang. Ini kan biasanya ngadunya biasanya ke Halo BCA atau itu Customer Care Center kami. Karena sebagian besar itu sebetulnya kita bisa selesaikan sendiri. Jadi kita bantu, kita coba cari, selesaikan ini kenapa terjadi. Gitu. Tapi juga ada 1-2 yang kadang-kadang dispute. Nah, kalau dispute inilah saya kira peranan dari care center dari OJK ini akan sangat berperan. Karena kami tentunya karena dengan BCA sendiri tidak bisa menyelesaikan, nah ini lembaga dari OJK ini yang akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan. Mereka biasanya OJK lebih bisa dipercaya karena lebih independen. Kalau misalnya kita kadang-kadang ini gara-gara passwordnya diketahui orang lain, kan sebenarnya secara tertulis juga sudah diatur. Tapi kalau kami yang bilang kadang-kadang kan BCA tahu PIN-nya gitu. Tapi kalau yang ngomong ini dari pihak OJK, mediator gitu ya. yang independen, lebih netral dan independen. Jadi ini manfaat yang besar sekali kami rasakan. Iya. Ibu Tito balik lagi kepada peranan OJK dalam melayani customer begitu ya. Di Indonesia kan hanya 20% tadi Bu, melalui statistik Bank Dunia tahun 2011, 20% saja jumlah orang dewasa di Indonesia yang punya rekening di lembaga keuangan resmi. Adakah upaya-upaya dari OJK untuk katakanlah meningkatkan tingkat pemahaman dari orang dewasa di Indonesia terhadap lembaga keuangan resmi? Kalau boleh Frida, saya juga kemukakan bahwa itu tadi kan hasil surveinya Bank Indonesia 2011 dan Bank Dunia juga 2012. Tapi OJK juga sudah melakukan survei tahun lalu, jadi yang terbaru. Dan hasilnya itu khusus di perbankan memang literasinya, tingkat literasi itu pemahamannya memang masih rendah, 20%. Tapi tertinggi dari semua sektor keuangan. Tetapi akses itu utility, artinya penggunaan produknya sudah mencapai 57% dibandingkan populasi dari responden. Jadi cukup besar itu jadi sekarang. Tapi sekarang bukan hanya semata-mata akses dan penggunaan dari produk, tetapi juga literasi. Literasi itu artinya paham dan kemudian mengetahui bagaimana caranya mengetahui manfaat risiko, tapi juga percaya sehingga sustain, artinya terus-menerus tidak hanya sebagai penabung, tapi terus-menerus menjadi nasabah yang loyal dan akan memperluas gitu ya nasabah yang lain. Jadi kepentingannya seperti itu. Jadi mengapa customer care itu penting bagi OJK? Itu antara lain karena memang walaupun bank-bank yang besar-besar dengan sendirinya sudah baik, tapi tidak semua bank, bahkan sekarang kan kita memiliki 120 bank umum dan kemudian 1.646 BPR.
Nah, kenyataannya tidak semua memiliki unit customer care, tidak semua memberikan akses yang mudah, memberikan penjelasan, tidak semua nasabah bisa gampang bertanya, ya konsumen tidak gampang bertanya. Nah, inilah yang harus diperbaiki untuk seluruhnya, dan itu sudah kita tuangkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Nanti Agustus itu akan berlaku, dan itu kita bimbing bagaimana caranya semua supaya memiliki standar-standar yang baik, agar supaya semakin terprotek ya konsumen itu semakin mudah berhubungan dengan lembaga keuangan. Pak Eko, apakah ada kendala atau halangan-halangan selama ini dari dijalankannya program customer care oleh OJK? Dalam hal ini bagaimana Bank DKI mendukung program tersebut? Kendalanya memang salah satunya pengetahuan nasabah. Pengetahuan nasabah. Ya, terhadap produk-produk dan hal-hal yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan berhubungan dengan bank itu belum merata gitu. Nah, ini saya kira kita harus terus melakukan edukasi supaya mereka betul-betul tahu bahwa berhubungan bank itu ada kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Nah, ini kemudian kita juga melakukan itu. Apalagi kalau Bank DKI kita juga diserai untuk membuka rekening bagi kartu Jakarta Pintar yang jumlahnya seambrek-ambrek gitu. Kan, gitu. Tanggung jawabnya besar sekali nih. Nah, ini harus mengedukasi mereka sehingga tahu betul bagaimana melakukan transaksi dengan perbankan. Kita juga kemudian membuat edukasi melalui mobil keliling dengan ke pelosok-pelosok sekolah-sekolah yang mulai dari dini anak-anak sekolah SD, SMP itu kita lakukan juga. Nah, itu untuk mengatasi kendala-kendala itu. Ya, gitu. Kita akan sambung lagi pembicaraan ini, namun setelah break, pemirsa tetaplah di 811 Talk Show masih mengenai dukungan industri perbankan terhadap program Customer Care OJK. Didukung oleh Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Suwikjo, kalau Bank BCA sendiri sudah melakukan langkah-langkah seperti apa Pak dalam mendukung program Customer Care OJK ini? Ya, kalau kami melihat sebenarnya ekspektasi masyarakat ini ya, terhadap layanan perbankan ini kan sangat tinggi, dan dengan persaingan yang ketat ini juga saya kira setiap bank termasuk BCA kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dengan layanan terbaik dan juga produk-produk yang terbaik. Nah, supaya masyarakat itu tahu persis produk-produk ini, kita memang dari produknya sendiri kita juga sudah siapkan sedemikian rupa sehingga produk itu betul-betul memang produk yang diperlukan masyarakat, dan juga kita siapkan semua informasi yang lengkap secara tertulis yang bisa diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat. Itu dengan tentunya dengan melalui banyak channel-channel ya, di samping di cabang-cabang juga kita sediakan melalui Halo BCA, ini care center kami, juga kita belakangan mengembangkan melalui jaringan sosial media yang ini ternyata juga saluran ini banyak sekali diminati oleh masyarakat yang mereka dengan mudah mengakses informasi atau memberikan atau meminta informasi kepada BCA. Ibu Titu, program apa saja Bu yang sudah dijalankan selama ini bekerja sama dengan pihak perbankan dalam hal customer care dan juga mengedukasi begitu? Iya, ya. Oh, waduh, ada beberapa hal. Memang kita mengajak industri perbankan juga di samping industri pasar modal dan keuangan bukan bank. Jadi selain FCC tadi, Customer Care, kita juga mengoperasikan mobil edukasi di daerah-daerah. Sekarang ini sudah 20 mobil, dan nanti sebentar lagi semester 2 ditambah dengan 25 mobil. Jadi seluruhnya tahun ini saja 45 mobil di seluruh wilayah Nusantara. Kita ada 34 kantor OJK, dan itu di dalam mengoperasikan itu kita bekerja sama bergantian dengan bank. Beberapa bank itu selama seminggu itu sudah ada jadwalnya, bergantian dengan bank, dengan perusahaan sekuritas, dengan asuransi atau lembaga pembiayaan. Itu di situ fungsinya juga mengedukasi ke masyarakat-masyarakat yang terpencil, termasuk kalau ada pengaduan. Nah, di samping itu juga ada situs yang kita ciptakan, namanya sikapiuangmu.ojk.go.id. Di situ ada semua informasi mengenai karakteristik produk maupun layanan
dari lembaga keuangan. Dan semua pertanyaan yang sering juga bisa dicakup, bisa diakses oleh masyarakat untuk memperoleh keterangan. Apakah ekspektasi atau harapan dari OJK terhadap perbankan ini dalam mendukung program customer care sudah tercapai, Bu? Atau ada ekspektasi lainnya yang mungkin bisa disampaikan? Ekspektasi terutama jangka panjang. Jangka panjangnya, ya. Kita memang keberadaan OJK ini kan dalam rangka pertama, bank-bank sebagai lembaga keuangan ini harus menyelenggarakan jasa keuangan secara adil, teratur, tertib dan transparan. Dan kemudian kita bersama-sama mampu mewujudkan stabilitas sistem keuangan, mampu melindungi perlindungan konsumen dan masyarakat. Nah, kita dengan perlindungan konsumen ini penting. Kenapa? Karena dengan kita memperhatikan konsumen, seperti tadi Pak Eko sampaikan, konsumen menjadi loyal kepada lembaga keuangan, dan kemudian akan juga memperluas basis nasabahnya, dan ini berarti bisnis akan maju terus dan sustain. Itu bagi individu perbankan. Bagi kami OJK sebagai regulator, kalau bank-banknya secara individu kuat, maka secara sistem akan mampu tadi mencapai stabilitas. Kalau dari banknya sendiri nih, ekspektasinya terhadap OJK apa? Kita mulai dari Pak Eko, kemudian Pak Swiknyo yang menutup. Saya kira OJK punya program recycling ya. Nah, karena kita juga membayar nantinya pungutan dari OJK, kita harapkan OJK bisa membantu dalam hal customer care yang dilakukan di perbankan ini kepada masyarakat. Ini kalau Bank DKI saya kira kita juga sudah dilibatkan juga oleh Bu Tito untuk edukasi nasabah dan lain sebagainya. Tapi kita juga ingin lebih dekat lagi akses kita kepada nasabah, dan itu mungkin nasabah bisa call di call center kita 500 531. Nanti setiap 24 jam tersedia untuk bisa kita lebih dekat dengan nasabah yang selama ini saya kira kita juga sangat butuhkan itu. Terima kasih. Pak Swiknyo, dari BCA, ekspektasinya apa Pak terhadap OJK? Saya kira kami sangat berharap ini OJK, dan saya yakin ini akan jalan, karena dengan program customer care-nya OJK ini akan sangat membantu, karena customer care center kami juga kita hubungkan secara terintegrit dengan sistemnya OJK, sehingga akan mempermudah kalau ada keluhan masyarakat, apakah itu datang ke OJK maupun kami, kita bisa saling koordinasi siapa ini yang bisa menyelesaikan. Dan OJK kami harapkan dengan adanya koordinasi ini, saya kira indeks literasi keuangan, khususnya indeks literasi perbankan itu bisa kita tingkatkan, sehingga pada ujungnya perbankan nasional kita bisa berkembang. Ya, terima kasih Pak Swiknyo, Pak Eko, dan juga Ibu Tito. Waktu kita sudah habis, namun mudah-mudahan perbincangan ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa Metro TV di rumah. Dan pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan program ini selama setengah jam terakhir. Saya Frida Litwina undur diri. Selamat menyaksikan program-program Metro TV lainnya.